Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yana Sastrawan SPD SD. Nomor peserta PPG 205001294928. Nomor induk mahasiswa 2100103921027139. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran kelas 6 tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Selamat mengikuti. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita sama-sama hadir untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa kita lakukan setiap hari. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Guru ucapkan untuk ketua kelas. Pak Guru mau lihat kehadiran kalian dulu. Pak Guru presensi dulu ya. Surya Pratama. Lahir. Lahir. Nah, anak-anak, sekarang untuk lebih semangatnya sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang silakan semuanya posisinya berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
kita, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan kalian menjawab kembali. Pertama, nah, kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal, diantaranya tentang magnet, kemudian peran dan posisi Indonesia ya dalam kerjasama lingkup Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih dengan tema yang sama. Nah, sekarang Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sana sudah ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Coba Kiki bacakan Pak Guru tujuan yang pertama. Dengan mengamati tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara definitif. Baik, Cika, coba bacakan Pak Guru tujuan yang kedua. Dengan mengamati, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara definitif. Baik, terima kasih. Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa yang Pak Guru tulis di papan tulis ya. Apa yang Pak Guru tulis di papan tulis itu? MEA atau MEA. Ya. Nah, di antara kalian siapa yang sudah membaca, siapa yang sudah mengetahui apa itu MEA? Angkat tangan. Ya, coba Yunita. Apa itu MEA? Bagus. MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi MEA itu merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu MEA, kemudian tujuan MEA, dan manfaatnya bagi kita dan bagi bangsa Indonesia. Pak Guru tanya, kira-kira MEA itu dibentuk ada manfaatnya enggak? Ada ya, ada tujuannya. Nah, apa itu MEA, tujuan dan manfaatnya? Untuk lebih jelasnya sekarang Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran. Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam arti adanya model perdagangan bebas yang terintegrasi antara negara-negara ASEAN. Karena itu tadi video pembelajaran yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian amati. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran tersebut, sekarang Pak Guru akan meminta kalian untuk mendiskusikan apa saja informasi penting yang ada dalam video tersebut. Ya, nah sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD, kemudian kalian nanti berdiskusi dan mengisi LKPD yang akan Pak Guru bagikan. Kita semua anak-anak
Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah semua ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik, kalau sudah semua, sekarang kita akan mencoba mempresentasikan, menyampaikan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Kelompok mana yang lebih dulu mau menyampaikan? Ya, silakan. Kelompok 3. Kerjasama Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. 1. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. Dalam arti adanya model perdagangan yang terintegrasi negara-negara ASEAN. MEA dideklarasikan di Bali pada tahun 2015 oleh para pemimpin ASEAN. 2. Tujuan MEA antara lain menjadikan MEA sebagai pasar global dan basis produksi yang mana terjadi arus barang dan jasa. Ya, dari hasil kerja kelompok 3 yang sudah disampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan lanjut kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Tujuan MEA antara lain menjadikan ASEAN sebagai pasar global dan basis produksi yang mana terjadi arus barang dan jasa. Investasi dan tenaga kerjaan yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Baik, itu tadi hasil kelompok 2 yang sudah dibacakan oleh kedua kelompoknya. Nah, dari hasil penyampaian kelompok-kelompok tadi, nah, kelompok yang lain mungkin ada yang mau menanyakan tentang hasil kelompok yang lain. Apa tujuan MEA menurut kelompokmu? Nah, ini kelompok 2 ini ditujukan kepada kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 ini. Tujuan MEA antara lain menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang dan jasa investasi. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu. Nah, itu anak-anak tadi kita sudah mempelajari tentang MEA. Apa itu MEA, tujuan MEA, dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran dan tadi kita sudah mengetahui manfaat dari MEA itu adalah salah satunya terjadinya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Jadi setiap negara bebas untuk memasarkan, untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri. Begitu juga negara-negara anggota ASEAN yang lain juga bisa mengirimkan barangnya ke dalam negeri atau ke Indonesia. Salah satu barang yang sering kita impor, yang kita beli berupa barang-barang cindramata. Kalian pernah dengar tentang cindramata? Coba sekarang kalian buka bukunya halaman 124. Di halaman 124 itu ada apa di sana? Ada barang-barang cindramata. Nah, ada barang cindramata yang terbuat dari magnet. Nah, kira-kira barang-barang tersebut biasanya kalian tempelkan di mana? Ada yang di pintu kulkas dan tempat-tempat yang lain ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok barang-barang itu bisa menempel pada benda yang lain atau tempat yang lain? Karena barang-barang tersebut terbuat dari magnet. Ada yang masih ingat apa itu magnet? Magnet adalah benda yang bisa menarik benda yang lain. Kemarin kita sudah pelajari sifat-sifat magnet dan bentuk-bentuk magnet. Sifat-sifat magnet. Pertama, magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Kemudian magnet mempunyai dua kutub. Sifat-sifat yang lain. Kemudian kemarin juga kita sudah mengenal bentuk-bentuk magnet. Apa saja bentuk-bentuk magnet yang kalian ketahui? Ada magnet ada magnet batang, ada magnet gadang, ada juga magnet batang dan magnet jarum. Nah, sekarang kita akan lihat tentang medan magnet. Ternyata magnet itu mempunyai medan. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah
Nah. Medan yang dipengaruhi oleh bumi. Bagus, itu tadi pengertian dari medan magnet yang sudah disampaikan oleh Kiki. Jadi medan magnet itu adalah medan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Anak-anak kita bisa melihat tak medan magnet itu? Tidak bisa kita lihat. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa ada medan magnet? Kita bisa melihatnya dari gejala-gejala yang ada. Kita bisa lihat dari gambarnya, ya, dari gejalanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan percobaan tentang medan magnet. Nah, sekarang silahkan kalian bersama kelompoknya untuk mencoba melakukan percobaan sederhana. Kemudian hasilnya itu nanti kalian masukkan ke dalam LKPD yang akan Pak bagikan. Nah, silakan disiapkan dulu alatnya bersama kelompoknya masing-masing. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Praktik tentrem di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Baik, sudah cukup waktunya untuk melakukan praktek. Anak-anak sudah selesai semua ya? Nah, sekarang apa yang sudah kalian lakukan percobaan, kemudian hasilnya sekarang kalian akan presentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Menjauhkan magnet dari kertas, magnet beralih, mengamankan dalam LKPD. Hasil percobaan terbuka sampai bersih ditaruhkan di atas kertas, melihat ada yang mengumpulkan, ada yang mengumpulkan. Dua ketika data dilakukan satu bersih membentuk pola disebutkan magnet guna magnet dijauhkan dari kertas satu bersih kemudian setelah. Baik, itu hasil dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya yang ada atau yang sudah dituangkan di dalam LKPD. Nah, sekarang penampilan selanjutnya silahkan kelompok 3. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahan dalam melakukan percobaan. Magnet serbuk besi yang diperoleh dari menunjukkan hasil. Kertas berukuran A4. Melalui kegiatan ini, kami bisa mengetahui tentang medan magnet dengan percobaan sederhana yang kami lakukan secara berkelompok. Dari hasil presentasi kalian itu tadi kita sudah sama-sama dengarkan, hasilnya sudah bagus, sudah lengkap ya. Sudah dituangkan sesuai dengan apa yang harus kalian lakukan di LKPD. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang MEA, dan salah satu dari manfaat adanya MEA adalah terjadinya pengiriman barang antar negara. Sebelum kalian mengirimkan barang, misalnya usaha-usaha kecil dan menengah, ketika akan
menjual hasil produksinya. Ketika dia akan mengirimkan barangnya, dia memerlukan jasa pengiriman barang yang biasa kita sebut dengan kurir. Nah, sebelum kita mengirimkan barang, biasa kita akan diminta untuk mengisi sebuah formulir. Ada yang masih ingat apa itu formulir? Formulir itu adalah kertas yang berisi identitas seseorang yang harus diisi dengan lengkap. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah contoh formulir pengiriman barang. Untuk penjelasannya silakan buka bukunya halaman 128. Silakan. Apa yang kalian lihat di halaman 128? Formulir pengiriman barang. Coba kalian perhatikan ke depan. Di sana ada contoh sebuah formulir pengiriman barang. Ini ya. Di dalam formulir pengiriman barang ini ada beberapa komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, komponen orang yang mengirim barang, dan yang kedua, orang yang menerima barang. Jadi dalam formulir pengiriman barang ini di sana ada identitas orang yang mengirim barang dan ada identitas orang yang menerima barang. Ya, jadi sebelum kalian mengirim sebuah barang, nanti itu harus kalian isi dulu. Kenapa harus diisi? Kira-kira kalau kita tidak mengisi identitas, kemudian kita mengirim barang, kira-kira apa yang terjadi? Barang kita tidak akan bisanya sampai. Kenapa? Namanya tidak ada, alamatnya tidak lengkap, kemudian tidak dicantumkan nomor telepon dan sebagainya. Itu menyebabkan nanti barang yang kita kirim tidak akan tersampaikan dengan benar. Nah, hari ini mari kita coba untuk menulis sebuah formulir pengiriman barang. Kita akan Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo wawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga negara, hormat guru seperti orang tua. baik, anak-anak sudah selesai? Ya. Penulisannya semua sudah selesai? Baik, kalau sudah, sekarang sebelum kalian mempresentasikan hasil penulisan formulir pengiriman barang yang kalian lakukan, sekarang kita lakukan tepuk dulu ya, supaya lebih semangat. Semuanya siap? Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk semangat. Baik, anak-anak, sekarang kita akan meminta beberapa temanmu yang bersedia untuk membacakan hasil formulir pengiriman barangnya. Siapa yang bersedia? Angkat tangan, ya silakan. Formulir pengiriman barang salah memberi. Data penerima. Nama awal Olivia, nama akhir dia. Alamat penerima Jalan Mawar nomor 10 RT 122 Tabanan Bali. Provinsi Bali, Kota Kabupaten Tabanan Bapak Tugas 1. Telepon 001 803 Data pengirim nama awal Saila, nama akhir Nabila. Alamat penerima Jalan Mawar
Nah, terima kasih Kiki yang sudah bersedia untuk membacakan hasil pekerjaannya. Untuk Kiki yang sudah berani membacakan hasil pekerjaannya, kita berikan aplaus dulu. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kalian terhadap apa yang sudah kalian pelajari hari ini, coba silakan kalian buka bukunya halaman 130. Silakan kalian kerjakan latihan yang ada di halaman 130 itu. Silakan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari materi-materi dari awal sampai akhir, ya, baik itu tentang MEA, kemudian medan magnet dan formulir pengiriman barang. Nah, sekarang Pak Guru tanya dulu, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa pengalaman yang kalian dapat tadi? Pertama, menyaksikan video pembelajaran. Kedua, mencoba melakukan percobaan tentang apa? Medan magnet. Dan tadi yang terakhir kita mencoba menulis sebuah formulir pengiriman barang. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan tadi itu? Silakan, siapa yang mau memberikan penjelasan kepada Pak Guru apa itu MEA? Ya, MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu manfaatnya apa tadi? Terjadinya pengiriman barang secara bebas, menciptakan lapangan kerja baru, ya, karena usaha-usaha kecil dan menengah itu bisa memproduksi barangnya dan menjual barangnya ke tempat-tempat daerah atau bangsa yang lain, sehingga akhirnya nanti kesejahteraan masyarakat di setiap anggota negara ASEAN akan meningkat. Kemudian medan magnet, apa itu medan magnet? Medan magnet adalah Daerah wilayah. Nah, itu pengertian dari medan magnet. Yang terakhir, formulir pengiriman barang. Itu beberapa hal yang bisa kita pelajari hari ini. Dari hasil pembelajaran kalian tadi, ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang belum ada? Tidak ada. Sudah paham semua berarti ya? Baik, kalau begitu pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Namun sebelumnya silahkan ketua kelas pimpin kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, berdamai. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembelajaran selanjutnya silahkan kalian baca materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.